Saya Nisabila Safitri, NIM 073 dari 2018B. Saya akan mereview jurnal yang berjudul In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflection on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation. Penulisnya yaitu William C. Harrington. Pada jurnal yang saya kerjakan, menjelaskan tentang sejarah adanya perjanjian tripartit antara Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, di mana dalam perjanjian tersebut terdapat Konvensi 1953 yang paling diperdebatkan dan kritis yang dihadapi dalam negosiasi dan implementasi Konvensi 1953 untuk ikan laut tinggi Lautan Pasifik Utara. Yang pertama, sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan untuk persediaan ikan salmon dan halibut ditemukan di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada yang telah disimpan dan dipelihara melalui pembatasan ketat pada tangkapan dan peraturan lain berdasarkan penelitian yang luas. Yang kedua, lokasi garis batas untuk area di mana eksploitasi salmon akan abstain. Masalah-masalah ini diselesaikan melalui prinsip penghentian dan protokol yang telah disuarakan. Prinsip abstain sendiri terdiri dari proposisi bahwa ketika suatu negara atau negara-negara yang bekerja sama telah melakukan studi ilmiah yang luas tentang stok ikan, dan atas dasar ditemukan ilmiah telah mengatur eksploitasi stok tersebut dan telah membatasi penangkapan ikan mereka, sehingga penangkapan ikan yang lebih luas tidak akan menghasilkan lipatan hasil yang berkelanjutan. Maka, negara-negara lain harus melepaskan hak untuk berpartisipasi dalam perikanan itu. Prinsip tersebut akan mendorong negara-negara untuk meneliti dan mengelola perikanan secara ilmiah, dan pada saat yang sama tidak akan mengecualikan pendatang baru dari stok yang tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan. Tujuan dengan adanya konvensi tripartit ini untuk memajukan negosiasi perjanjian damai antara Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada, dan mengembalikan status kedaulatan penuh antara Jepang terhadap negara lainnya. Konvensi tripartit telah ditinggalkan dan tidak lagi digunakan oleh dunia internasional karena adanya 3 negara tersebut, tidak adanya aturan yang komprehensif dalam penangkapan ikan, sehingga banyak terjadi pelanggaran karena kurangnya aturan tersebut dan menyebabkan kerugian bagi negara lain, dan hanya membahas aturan-aturan tentang laut lepas di Samudra Pasifik Utara yang mencakup hanya sedikit saja. Kemudian diperluas dalam mengatur tentang hukum laut internasional, dan pada akhirnya lahir hukum laut internasional hasil Konferensi Jenewa pada tahun 1958 yang menghasilkan UNCLOS 1958 dan kemudian disempurnakan ke dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 yang berlaku hingga saat ini. Pada jurnal yang saya kerjakan ini, aturan yang terdapat di Konvensi 1953 tidak sesuai dengan hak dan kebebasan pada masa kini karena adanya konsepsi hukum laut internasional, yaitu res communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia yang tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, oleh karena itu
dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Untuk masalah laut lepas pada saat ini, tidak Konvensi 1953 ataupun Konvensi Jenewa 1958, karena konvensi tersebut sudah tidak memuat tentang aturan pada saat ini. Yang digunakan sebagai objek aturan laut lepas pada saat ini yaitu UNCLOS 1982, karena di dalamnya mencakup semua yang dibutuhkan oleh negara-negara atau masalah yang terdapat pada saat ini, dan belum ada perubahan pada UNCLOS 1982. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.